Apa yang sebenarnya terjadi saat Pusat Data Nasional Indonesia diretas dan mengapa ini menimbulkan banyak pertanyaan? Sebagai cybersecurity analyst di Amerika Serikat, saya akan coba membahas misteri ini dan berbagi pemikiran saya. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen tidak biasa dari serangan PDN, membahas kemungkinan motif politik atau spionase. Pusat Data Nasional atau PDN adalah pusat data pemerintah Indonesia yang sangat penting. Membuatnya menjadi target utama bagi serangan cyber. Pelanggaran ini memiliki dampak yang luas, mempengaruhi lebih dari 200 instalasi pemerintah. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan layanan, tetapi juga mengganggu operasi penting di berbagai sektor pemerintahan. Sebagai contoh, layanan imigrasi terhenti, menyebabkan penundaan dan kekacauan dalam pengurusan visa dan paspor. Selain itu, data keuangan dari berbagai kementerian dan lembaga negara terkena dampak yang bisa mempengaruhi pengelolaan anggaran dan distribusi dana pemerintah. Bahkan, operasi di beberapa rumah sakit pemerintah terganggu yang mengakibatkan gangguan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menariknya, grup hacker yang bernama Brain Cipher Gang muncul begitu saja. Mereka tidak memiliki sejarah yang dikenal sebelum serangan besar ini, yang menambahkan misteri. Pada 20 Juni 2024, PDN diretas oleh ransomware. Hacker berhasil masuk ke jaringan, mengenkripsi data menggunakan Lockbit 3.0 dan menuntut tebusan. Serangan ini melumpuhkan layanan, memengaruhi segala hal, mulai dari imigrasi hingga komunikasi pemerintah. Enkripsi data dalam konteks serangan ransomware adalah proses yang digunakan penjahat cyber untuk mengunci file korban. Cara kerjanya, ransomware masuk ke sistem, mencari file yang penting, lalu mengacak isinya dengan algoritma enkripsi yang rumit. Kunci untuk membuka file ini disimpan oleh penyerang. Lockbit 3.0 adalah jenis ransomware yang sangat canggih. Saat ini, belum ada cara gampang untuk membuka file yang dienkripsi oleh Lockbit 3.0. Ransomware ini bekerja cepat, sulit dideteksi, dan terus diperbarui. Selain mengunci file, Lockbit 3.0 juga sering mencuri data dan mengancam akan menyebarkannya jika tebusan tidak dibayar. Para pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar rupiah. Namun, yang paling mengejutkan adalah respons cepat dari para hacker. Mereka memberikan kunci dekripsi hampir segera setelah serangan, tanpa pembayaran. Menariknya, Brain Cipher Gang juga mengeluarkan pernyataan publik yang meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Mereka menulis, serangan kami tidak membawa konteks politik, hanya sebuah pentes dengan pembayaran pasca tindakan. Namun, banyak yang melihat ini sebagai dalih atau pretext untuk penipuan, karena motif terbesar mereka adalah politik. Untuk yang belum paham pentes atau penetration testing dalam konteks cybersecurity adalah sebuah metode untuk menguji keamanan sistem komputer, jaringan, atau aplikasi dengan cara mensimulasikan serangan cyber yang dilakukan oleh hacker. Kenapa grup yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba menargetkan entitas nasional besar? Grup yang sudah mapan seperti Revil atau Conti memiliki sejarah panjang, tetapi Brain Cipher Gang muncul begitu saja. Para hacker memberikan kunci dekripsi hampir segera setelah serangan, tanpa pembayaran. Perilaku ini sangat tidak biasa dan menunjukkan motif di luar keuntungan finansial. Pemerintah Indonesia dengan cepat menyatakan pemulihan
dan kurangnya informasi detail menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ada spekulasi bahwa ini bisa jadi serangan yang bermotif politik. Waktunya tepat sebelum transisi politik besar mencurigakan. Apakah tujuannya untuk menghapus atau mengubah data sensitif? Memanipulasi data sensitif dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam dunia politik. Menghapus atau mengubah data penting sebelum transisi politik dapat memberikan keuntungan besar bagi pihak tertentu. Contohnya, jika data keuangan diubah atau dihapus, ini bisa menutupi jejak korupsi atau salah urus anggaran yang dapat merusak reputasi pihak yang berkuasa. Sedangkan menghapus data pemilih juga dapat mengganggu proses demokrasi, mempengaruhi hasil pemilu, dan memperkuat atau melemahkan posisi politik suatu kelompok. Selain itu, data yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti program kesejahteraan sosial atau proyek infrastruktur, jika dimanipulasi, dapat memberikan citra yang salah kepada publik dan mengiring opini masyarakat ke arah tertentu. Selain itu, data kesehatan dan keamanan dapat digunakan untuk menekan atau memeras tokoh politik atau kelompok tertentu. Misalnya, data kesehatan yang bocor dapat digunakan untuk merusak reputasi seseorang pejabat publik atau kandidat politik. Data keamanan yang sensitif dapat mengungkap strategi pertahanan negara yang sangat berharga bagi lawan politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan melakukan serangan seperti ini, para hacker dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, membuka jalan bagi perubahan rezim atau kebijakan yang diinginkan oleh kelompok yang mendukung serangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa serangan terhadap PDN bukan hanya masalah keamanan cyber, tetapi juga bisa menjadi bagian dari strategi politik yang lebih besar. Teori lain adalah spionase. Hacker mungkin telah menggandakan data sensitif untuk digunakan atau dijual di masa depan. Data sensitif yang mungkin digandakan mencakup berbagai jenis data penting, seperti informasi pribadi yang mencakup nomor identitas, alamat, dan informasi kontak yang bisa disalahgunakan untuk pencurian identitas dan penipuan. Data keuangan dari kementerian dan lembaga negara dapat digunakan untuk memanipulasi anggaran, korupsi, atau sabotase ekonomi. Data kesehatan, rekam medis dari rumah sakit pemerintah berisi informasi sensitif tentang kondisi kesehatan warga negara yang bisa digunakan untuk pemerasan atau manipulasi. Data pertahanan, informasi tentang strategi militer, peralatan, dan personel bisa sangat berharga bagi pihak asing yang ingin melemahkan pertahanan negara. Mengingat pentingnya data ini bukan hal yang mustahil. Beberapa percaya mungkin ada keterlibatan orang dalam atau ordal. Teori ini didukung oleh sifat serangan yang tepat dan terarah. Teori keterlibatan orang dalam didukung oleh beberapa faktor kunci. Serangan ini menargetkan titik kelemahan spesifik dalam infrastruktur PDN yang kemungkinan hanya diketahui oleh orang-orang dengan pengetahuan mendalam tentang sistem tersebut. Penyerang tampaknya memiliki akses ke informasi internal seperti kata sandi administrator yang lemah atau prosedur internal yang dapat dieksploitasi. Selain itu, kemampuan penyerang untuk memberikan kunci dekripsi hampir segera setelah serangan menunjukkan tingkat koordinasi dan persiapan yang tinggi. Fakta bahwa kunci dekripsi diberikan tanpa pembayaran bisa menunjukkan bahwa tujuan utama serangan ini bukan keuntungan finansial, tetapi lebih kepada tujuan lain seperti mengumpulkan intelijen atau menyebabkan gangguan sistemik.
Teori ini diperkuat oleh kecepatan respons pemerintah dalam menyatakan bahwa mereka telah memulihkan data. Jika serangan dilakukan oleh pihak luar tanpa bantuan internal, proses pemulihan biasanya akan memakan waktu lebih lama. Semua indikasi ini mengarah pada kemungkinan bahwa orang dalam dengan akses dan pengetahuan khusus mungkin telah berperan dalam memfasilitasi serangan ini. Serangan ransomware PDN penuh dengan misteri. Keanehan-keanehannya menunjukkan bahwa ini bukan serangan ransomware yang biasa, tetapi sesuatu yang lebih kompleks. Apa yang Anda pikirkan di balik serangan cyber yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Apakah ini politik, spionase, atau sesuatu yang lain? Mari kita diskusikan di komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke Cerdas AI untuk konten lebih lanjut yang menghubungkan teknologi AI dengan pengguna pemula di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Nantikan wawasan lebih lanjut tentang AI dan keamanan cyber.